Sehingga tugas pelaksanaan P2U ke depan semakin jelas, semakin tertata. Itu harus dilakukan ketika seluruh napi sudah berada di dalam kamar masing-masing, benar? Iya. Nah, ini Di Lapas Porong, Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong mengadakan acara pelatihan dari ICITAP bekerja sama Macet dari The International Criminal Investigate Training Assistant Ini Program. yang pertama kali ini Pak ya di Jatim Pak ya. Iya, Pertama kali. Ini khusus ini untuk P2U khususnya untuk pegawai untuk Pak Absor, bagaimana menjalankan tugas Amin. di pengamanan pintu utama di P2 khususnya, menjaga barang-barang sekiranya tidak perlu dimasukkan jangan dimasukkan. Ya. Siap. Sehingga tugas pelaksanaan P2U ke depan semakin jelas, semakin tertata. Amin. Pak Absor ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, lanjut Pak Absor. Ayo. Hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya diadakan pelatihan tentang elemen inti standar pengamanan dan tim tanggap darurat untuk petugas lapas yang diselenggarakan kerjasama antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan ICITAP atau All right, my name's Joe Savage. We work in 33 different countries around the world. I started with the Federal Bureau of Prisons in 1985. dan beliau menjadi petugas pemasyarakatan itu sejak tahun 1995. All right, I started out as a security officer. Dari tahun 1995. I worked my way up. I was a safeguard squad commander. Jadi anggota Rupam, terus kemudian jadi kepala Rupam. I was the ERT commander for 3 different teams. Beliau juga menjadi kepala tim tanggap darurat dan komandan regu tim tanggap darurat untuk 3 tim yang berbeda. I worked my way up. I was an executive staff member for 10 years. Kemudian naik lagi tuh jabatannya, beliau menjadi pejabat struktural penjara selama kurang lebih 10 tahun. I worked at the training academy for 5 years. Terus kemudian menjadi instruktur untuk kalau kita nih kayak semacam institusi pendidikan khusus penjara, mungkin Poltekip atau apapun itu. Selama kurang lebih ketika kita melaksanakan tugas dimanapun itu, kita tidak melakukan kesalahan. We don't want to get hurt. We want to go home at night. Kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak dilukai sehingga kita bisa kembali ke rumah ketemu dengan anggota keluarga kita. The second reason we train is so we don't repeat mistakes from the past. Alasan kedua dilakukan pelatihan adalah agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama sebagaimana kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. That's the 2 reasons. Lapas tidak bisa semena-mena terhadap warga binaan dengan melanggar HAM mereka, karena sama, kita sama-sama manusia. Yang pertama adalah kesetaraan, equality ya, yang disampaikan ya, baik di muka hukum, ya, di hadapan hukum, di hadapan negara, ya, bisa memiliki kesetaraan yang sama. Ya, di manapun harga diri itu adalah termasuk asasi manusia. Kita tidak boleh melecehkan harga diri orang lain. Kebebasan beragama. Nah, kalau di sini
semuanya ada ya, tempat ibadah ya, ada semuanya. Itu sudah mencerminkan HAM di kita itu, ya, kebebasan agama. Ya. Terus harga diri, ada nggak narapidana dilecehkan oleh petugas? Nggak ada kan? Semuanya sama kan, diperlakukan sama, diperlakukan baik, diberi makan, mereka juga kita hargai, ya. Kebebasan beragama, ada agama Islam, ya, disediakan masjid, agama Nasrani, gereja, wihara. Pemerintah Indonesia dan Lapas telah membuat komitmen untuk memastikan para narapidana menerima hak asasi manusia dasar dan diperlakukan sesuai dengan standar-standar internasional. Adalah tugas petugas pengamanan untuk melaksanakan kebijakan lapas dan memastikan tujuan ini terpenuhi, termasuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menurut SOP di sini semuanya apel tanpa terkecuali. Ya, semuanya begitu lonceng teng, semuanya masuk. Apel dulu. Urusan karena itu utama, hal Kita utama. balik ke kamar masing-masing kecuali napi yang satu ini, cuma satu yang ini. So count can't start till I go in my cell, yeah? Bagaimana diketahui apel itu harus dilakukan ketika seluruh napi sudah berada di dalam kamar masing-masing, benar? So you have to get me in my cell. Dia belum balik ke sel. Gimana caranya memastikan dia bisa balik ke sel? Tentang apel penghuni. Hal yang wajib dilakukan ketika melaksanakan apel penghuni adalah menghitung jumlah narapidana dan memastikan identitas narapidana itu dengan jelas dan lengkap. Selain itu, kita dapat mendapatkan materi tentang apa saja yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan menteri oleh pemateri Bapak Riko tadi. Oleh karena itu, materi apel ini sangat bermanfaat bagi kami para petugas pada khususnya karena dengan apel penghuni kita dapat memastikan keamanan publik yang ada di luar lapas. Okay, with your second officer watching, you're going to tell the inmate to empty out all of his pockets. Jadi perintahkan napi untuk menghadap kepada Anda, napi balik badan kan gitu. So say, Napi, empty out all your pockets. Jadi napi, Abdul, keluarkan semua barang yang ada di dalam kantong dan taruh di atas meja. Keluarkan, Ayo, Dul. Abdul. Keluarkan, Dul. Ayo. Iya, semuanya. Semuanya, Ayo, Dul. Keluarkan. Hartamu, keluarkan hartamu. Camping. Ya. No, first thing you do is you'll search the things that he has. Now, I'm not going to look through his stuff, but you'll search the items that he has and set them aside. Jadi biasanya ada dua petugas pada saat melakukan penggeledahan ini. Nah, perintahkan si napi mengeluarkan barangnya dan taruh di atas meja. Biasanya si petugas akan memeriksa barang-barangnya lebih dulu. Namun jin tidak akan memeriksa. Ceritanya sudah diperiksa lah ya. You can tell the Napi to turn around so his back is facing the officer. Lalu perintahkan Abdul balik badan. You're going to order the detainee to take off a hat, which he doesn't have. But if he had a hat, he can take his hat off and shake it out. Kalau misalnya dia pakai topi, perintahkan dia untuk melepaskan penutup kepala, lalu kibaskan, lihat apakah ada yang jatuh atau keluar. Tapi karena Abdul ini tidak punya topi, ya udah kita lewatkan. He doesn't have one, but I bet a lot of the Napis have religious headwear. Ya. Tapi perhatikan, kita melihat napi ini tidak punya penutup kepala atau topi. Tapi teman-teman bisa melihat napi yang sebenarnya di luar itu biasanya mereka pakai kopiah. Iya benar. Benar. Lain kalian harus ini ya, benar-benar memperhatikan. Again, you can ask him to take it off. Be respectful. Jadi, jangan Anda yang main comot aja, minta sama napi. Siapa? Abdul atau siapa namanya Pak Ustadz, coba buka topinya atau kopiahnya, ya kan? Respect. Jadi kita menghormati. Search around the band and put it with his other items. Lalu kemudian kalau misalnya sudah dikibaskan, Anda pegang topinya, Anda raba. Ingat raba ya. Barangkali saja ada barang terlarang. And if the Napi turn around, it makes it harder for him to assault the officer who's conducting the search. Kenapa kita minta si napi untuk balik badan? Posisi ini mempersulit tahanan, mempersulit napi untuk tidak menyerang petugas dan memudahkan petugas juga untuk mengendalikan napi. You're going to tell him to spread his feet a little more than shoulder width apart. Perintahkan napi untuk membuka kakinya agar posisi tubuhnya menjadi tidak seimbang. What it does is it makes him off balance. Sebenarnya agak tidak seimbang. Jadi pada saat Anda sudah memerintahkan untuk balik badan, Anda bilang, Abdul, buka kakinya, lebarkan. Pada pagi ini kita mendapatkan materi tentang bagaimana kita melakukan penggeledahan terhadap barang ataupun orang, dan kita harus wajib menggeledah setiap
orang yang keluar ataupun masuk, dan kita diajari tentang bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang mau masuk lewat gerbang samping. We get the maturity about inspection and control. Our teacher learn us every hour the pejabat control will trolling this institution to make sure this institution is safe every day, every hour, every time. And this learn us about the slogan of pemasyarakatan, waspada, jangan-jangan.